Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lili Amalia Putri, Ketua Kelompok dari Kelompok 5 Critical Problem Solving, yang di sini bersama dengan 6 rekan saya. Yang pertama ada Afifah Oktavianti, Sifra Dovanka, Azilia Hairunisa, Satria Setiawan, Mahbub Mustaqim, kemudian yang terakhir ada Muhammad Fairuz Kamil, yang di sini akan menjelaskan mengenai sosialisasi sex education untuk menekan angka kehamilan di luar nikah. Yang pertama, latar belakang. Definisi pernikahan atau perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di zaman sekarang terdapat sebuah istilah married by accident atau hamil di luar nikah, yang dimana sebuah pasangan melakukan pernikahan akibat pihak perempuannya telah hamil terlebih dahulu sebelum sah secara agama dan secara hukum sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut data dari jurnal milik Putri Perwitasari dan kawan-kawan, terdapat 11% remaja yang melahirkan dan beberapa di antaranya belum melewati proses yang benar dan belum memiliki ilmu yang cukup tentang seks. Hal seperti ini terjadi akibat adanya pergaulan bebas dan lunturnya nilai keagamaan pada individu tersebut, sehingga mereka harus mendapatkan respon-respon negatif dari lingkungan sekitar mereka. Menurut data dari berita Kompas, pada 2008 terdapat 19 pemohon anak berusia remaja yang memohon untuk melangsungkan pernikahan, dan setiap tahunnya jumlah pemohon terus bertambah. Akibat peningkatan kasus yang semakin besar, kelompok kami ingin mengatasi hal ini dengan menggunakan kaidah pemecahan masalah kreatif. Dalam permasalahan married by accident, kami bersama-sama melakukan pendefinisian masalah untuk mencari tahu masalah sesungguhnya dari permasalahan married by accident. Metode yang kami gunakan adalah metode kuesioner dengan responden mahasiswa Universitas Pertamina. Menurut responden, faktor penyebab utama dari married by accident adalah karena adanya pergaulan bebas dan faktor lain seperti kurangnya pengetahuan terhadap sex education. Menurut responden, solusi terbaik dari pergaulan bebas adalah pemberian sex education. Namun, hanya ada satu solusi yang bisa diimplementasikan. Untuk itu, kami akan menentukan skala prioritas dengan metode KTSA. Dan kami menemukan bahwa pemberian sex education menjadi prioritas paling tinggi dibanding dengan solusi seperti pemberian pengertian pada remaja untuk mendekatkan diri pada keluarga atau menekankan pengenalan remaja pada dirinya sendiri. Namun, kita juga perlu mengetahui apa permasalahan sesungguhnya selain dari menemukan solusi itu. Maka itu, kami mencari tahu root cause dengan YY diagram. Persis problem yang kami temukan adalah pergaulan bebas yang masih merajalela di usia remaja. Namun, root cause-nya adalah kurangnya pendidikan seks yang baik terhadap remaja dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya. Maka itu, problem statement kami temukan adalah bagaimana cara menekankan keyakinan pada diri remaja untuk menciptakan pergaulan yang aman dan sehat. Selanjutnya yaitu pengumpulan ide. Setelah pokok permasalahan utama atau real root cause telah diketahui, kita akan lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu menemukan solusi dan inovasi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Real root cause yang didapatkan ialah kurangnya edukasi seks pada remaja dan kontrol orang tua untuk menciptakan pergaulan bebas. Untuk menemukan solusi dan inovasi dari permasalahan tersebut, kami menggunakan teknik fishbone diagram. Dengan menggunakan teknik ini, kami mendapatkan beberapa solusi alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah membuat sosialisasi berupa seminar untuk orang tua agar hubungan dengan anak semakin erat. Yang kedua, mengedukasi anak tentang pergaulan bebas dan dampak yang akan ditimbulkan serta pencegahannya. Yang ketiga, memilih lingkungan dan teman yang baik serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis keputusan. Yang pertama ada KTDA. Teknik ini untuk mencari solusi terbaik serta mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko. Untuk masnya ada menurunkan jumlah angka kehamilan di luar nikah. Untuk wants-nya ada 3, yaitu ada dapat membuat anak merasa nyaman, anak menjadi lebih bertanggung jawab, serta anak menjadi lebih waspada terhadap kesehatan reproduksi. Yang selanjutnya kemudian ada adverse consequence, yaitu mengidentifikasi konsekuensi dari masing-masing alternatif solusi. Pada adverse consequence ini didapatkan hasil akhir, yaitu membuat komunikasi yang baik agar terbentuknya kepercayaan yang membuat anak dapat menceritakan apapun sehingga orang tua dapat mengawasi pergaulan sang anak. Hal tersebut digunakan sebagai solusi terbaik untuk menekan angka kehamilan di luar nikah. Pada tabel 4.3, tabel KTPPA, kita menelusuri tentang potential problem, possible cause, preventive action, dan contingent action. Pada metode KTDA, kita sudah menentukan alternatif solusi. Dari alternatif solusi ini, kita sudah menetapkan 4 potential problem, yaitu anak merasa tertekan, anak merasa tidak mempunyai privasi, anak menjadi memilih dalam berteman, dan anak lebih menjadi penyendiri. Dari tabel KTPPA ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa solusi untuk membuat sosialisasi berupa seminar bagi orang tua untuk menjaga hubungan yang baik dengan anak dan mengedukasi anak tentang pergaulan bebas dan dampak yang ditimbulkan adalah solusi terbaik. Dari berbagai potensi yang mungkin terjadi, cara pencegahan dan tindakan untuk solusi tersebut dapat dilakukan jika orang tua dan anak dapat melakukan kerjasama yang baik, seperti terjalinnya komunikasi antara anak dan orang tua, dan cara pengontrolan diri terhadap diri anaknya itu sendiri. Implementasi. Pertama, Gantt chart. Gantt chart merupakan sebuah tool yang dapat membantu kita untuk menyusun kegiatan preparasi seminar. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penentuan panitia, pengajuan proposal seminar kepada UP, meminta izin penggunaan ruang seminar, persiapkan keperluan, membuat daftar peserta, pemberitahuan acara seminar kepada mahasiswa dan walinya, menyiapkan tempat, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua, deployment chart. Deployment chart berisi pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan dalam seminar, pembentukan komunikasi dengan anak agar pergaulan anak dapat diawasi. Pihak-pihak yang dibutuhkan adalah divisi acara, divisi logistik, divisi dokumentasi, divisi konsumsi, divisi perlengkapan, dan volunteer. Yang ketiga, budget. Pada budget berisi tentang perakiraan harga untuk kebutuhan seminar, di mana jika ditotal sekitar 11 juta rupiah. Yang keempat, prototype. Prototype yang kami susun adalah prototype tak berwujud yang berupa alur kegiatan seminar, pembentukan komunikasi dengan anak agar pergaulan anak dapat diawasi. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, kami telah menentukan solusi, yaitu dengan membuat sosialisasi bagi orang tua untuk menjaga hubungan baik dengan anak, agar orang tua dapat mengawasi pergaulan anak dengan lebih baik. Berdasarkan solusi yang telah kami ambil, kami melakukan evaluation checklist untuk melihat ketepatan dari solusi yang telah kami ambil ini. Dapat dilihat pada slide bahwa kami telah menyusun beberapa pertanyaan untuk evaluasi. Dari seluruh pertanyaan yang telah kami susun, semuanya terjawab dengan jawaban ya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa solusi yang telah kami ambil ini sudah tepat untuk menangani married by accident. Kesimpulan. Kurangnya perhatian pengetahuan mengenai edukasi seks sejak dini dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya menjadi penyebab utama fenomena kehamilan di luar nikah atau yang biasa disebut dengan married by accident. Berdasarkan masalah utama tersebut, kami mendapatkan solusi terbaik, yaitu dengan mengajak orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya sehingga orang tua dapat mengawasi pergaulan anaknya dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.